tekanan ban angin yang kurang itu lebih berpotensi menyebabkan ban meletus di jalan ketimbang tekanan angin yang... Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, gimana puasanya? Semoga puasanya lancar dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, dikit lagi kan mudik nih. Gue bakal sedikit belajar bareng tentang hal-hal apa aja sih yang standarnya dicek waktu kita mau perjalanan jauh menggunakan mobil, terlebih mobil tua. Nah, langsung aja yuk, kita langsung belajar bareng aja. Yuk. Langsung kita bahas bareng atau belajar bareng aja nih tentang apa aja sih yang harus kita cek ya sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Dan ini sebelumnya gua kasih tahu kalau ini merupakan belajar bareng dan hal-hal yang gue sampaikan itu based on my experience ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nambahin ilmu mungkin bisa tambahin ilmunya di kolom komentar, atau yang mau memperbaiki juga boleh biar kita bisa sama-sama pinter nih. Nah, tadi gue udah bilang itu power, P-nya itu paper ya. Paper itu surat-surat nih. Jangan lupa untuk meriksa surat-surat yang berkaitan dengan perjalanan teman-teman nih. Kayak misalkan SNK itu wajiblah dibawa ketika teman-teman membawa kendaraan ke jalan, itu tentunya wajib lah ya bawa STNK. Terus surat-surat yang sekiranya diperlukan gitu, kayak sekarang kan itu mungkin diperlukan kayak semacam dokumen-dokumen kayak apalah ya, vaksinasi semacam itu, mungkin teman-teman jangan lupa untuk membawanya biar mempermudah untuk masuk ke tempat-tempat yang butuh birokrasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu O-nya itu oil. Jadi P-nya itu paper, O-nya itu oil. Nah, oil ini dicek nih olinya, oli mesinnya, apakah olinya itu masih bagus atau enggak. Kemudian apakah olinya itu kurang. Itu teman-teman perlu cek. Mungkin kalau nggak bisa ngerti, bisa ke bengkel minta cekin ke mekanik yang Anda percaya, itu mungkin bisa dengan cara seperti itu. Atau sebenarnya gampang sih ya kalau ngecek oli. Jadi teman-teman di situ kan ada dipstick oli itu untuk mesin ya. Dicabut aja dipsticknya, terus dilihat apakah olinya itu udah hitam banget gitu atau udah bercampur dengan air jadi warnanya kayak susu. Itu teman-teman juga harus perhatiin oli mesin. Nah, oli mesin nih, jangan sampai teman-teman punya mindset kalau mobil teman-teman jarang dipakai nih. Jadi ya olinya awet lah ya, masih 2 tahun gitu. Itu perlu dirubah juga gitu mindset kayak gitu, karena mobil itu walaupun diem itu kan olinya malam gitu mengalami kayak oksidasi gitu ya. Jadi kayak lama-lama bercampur air, terus fungsi-fungsi chemicalnya itu jadi hilang gitu. Fungsi oli yang tadinya untuk melumasi, untuk jadi pendingin mesin, itu bakal nggak berfungsi secara optimal gitu. Jadi diperiksa nih olinya. Terus juga oli power steering diperiksa juga. Kalau mobil teman-teman itu sistem steeringnya, power steeringnya itu masih hidrolis, belum EPS, itu perlu diperiksa. Kalau udah EPS udah nggak ada sih oli power steeringnya. Kemudian juga oli matic gitu ya, oli matic. Kalau mobil teman-teman itu sistem transmisinya itu matic, oli matic itu perlu diperiksa juga. Oh ya, jangan lupa juga periksa oli remnya nih. Ini cukup krusial juga nih, karena kalau oli remnya itu udah harus diganti gitu ya, itu nggak bakal ngasih kinerja yang maksimal ke sistem pengeremannya. Dan juga jangan lupa nih untuk mengecek kampas remnya nih. Teman-teman sebenarnya bisa dilongok ya dari luar, cuman agak susah ya. Kalau teman-teman nggak mau gitu, nggak mau repot-repot, bisa dibawa ke bengkel aja, dilihat apakah kampas remnya itu masih bagus atau enggak. Biasanya kampas rem yang udah jelek itu ditandai dengan minyak rem yang udah sering berkurang. Kemudian kalau teman-teman injek rem itu biasanya kayak ada bunyi besi ketemu besi, serot seret gitu. Itu kampas remnya berarti udah harus diganti. Nantinya kalau nggak diganti itu ngerinya adalah disc brake-nya itu bakal baret dan ya bakal ngeluarin duit lebih banyak lagi lah. Jadi ada baiknya oli remnya diperiksa, kemudian kampas remnya juga diperiksa. Dan kalau mobil-mobil tua kayak diesel gitu, itu ini tambahan aja sih.
perhatiin juga filter-filter udaranya, filter solar, filter udara, dan filter oli. Gejala-gejalanya sebenarnya kalau ini buat mobil diesel tua kayak gue gini, kalau filter solar kotor itu biasanya itu kalau digas tuh kayak berebet gitu, karena filternya itu udah nggak mampu mengalirkan solar yang bersih ke ruang mesin gitu. Jadi mesin tuh jadi kayak berebet gitulah. Kalau filter udaranya kotor itu RPM kayaknya lama banget naik. Kayak pokoknya boyor banget dah itu filter udaranya. Pokoknya perhatiin filternya, trio filternya itu, filter oli, filter udara, dan filter solar. Untuk mobil diesel tua kayak gini ya, itu perlu diperhatikan. Itu tadi oli ya. Kemudian power, W nih sekarang, water itu air kan ya. Jadi ini air tuh pokoknya sistem perairan di mobil ini ya, terutama yang melewati mesin itu boleh dibilang sangat penting, karena musuh utama mesin itu adalah panas, dan panas ini bisa diredam gitu dengan menggunakan air. Jadi cadel nih, karena mostly mobil-mobil yang lu lihat di jalan itu sistem pendinginnya itu air ya, walaupun ada juga yang udara, tapi ya jarang banget lah. Volkswagen Beetle yang pernah kita review itu menggunakan sistem pendingin udara tuh, teman-teman bisa nonton linknya di atas nih. Nah itu tadi air ya, periksa air radiatornya jangan sampai kurang, dan jangan sampai radiatornya itu ada kebocoran. Pokoknya dicek deh airnya itu, air radiator, kemudian air wiper, tapi yang paling penting menurut gue adalah air radiator. Diperiksa juga radiatornya yang tadi gue bilang, apakah ada kebocoran, apakah ada di selang-selang itu karetnya ada yang mulai bocor, itu perlu dibenahi dan diperiksa atau diganti kalau udah nggak memungkinkan untuk dipakai. Intinya periksa air radiator. Nah di radiator itu kan ada yang namanya tabung reservoir tuh biasanya sebagai tabung cadangan. Nah jangan sampai teman-teman ngisi air radiator ke tabung itu sampai sepenuh tabungnya itu. Karena kalau udah tabungnya penuh banget, itu kan tabung cadangan ya. Kalau si radiator itu airnya penuh dan tekanannya panas, itu bakal dialirkan ke tabung reservoir itu. Kalau si tabung reservoirnya ini penuh, itu nggak bakal bisa nampung air dari si radiator yang udah panas itu nantinya bakal ngeluber keluar. Intinya gitu, jangan sampai penuh. Karena di tabung reservoir itu ada indikator full sama biasanya empty ya. Itu diisi aja sampai full. Toh di yang indikator full itu nggak bakal bikin si tabungnya penuh. Pokoknya intinya jangan sampai tabungnya itu penuh sampai ke tutupnya itu. Itu bisa bikin mengganggu sistem cooling sistemnya juga. Dan jangan lupa nih kalau teman-teman ngisi air dari si radiatornya, dari tutup yang di radiatornya itu jangan lupa untuk memeriksa apakah nutupnya udah bener. Karena beberapa kasus gitu ya, dia ngisi air dari radiatornya langsung gitu, bukan dari reservoir. Terus ketika nutupnya nggak bener, kemudian di jalan overheat, nggak aware, dibawa jalan terus, lama-lama mesinnya overheat, panas, dan sehernya melenting masuk bengkel dan jutaan keluar. Itu ada beberapa kasus kayak gitu di bengkel. Jadi kalau teman-teman ngisi air dari radiatornya langsung, itu diperiksa nutupnya udah bener apa enggak gitu. Karena kalau enggak itu bisa bikin kasus yang tadi gue udah bilang itu. Itu W, kemudian kan tadi W itu water ya. Kemudian E nih, electrical. Periksa sistem elektrik yang ada di mobil teman-teman, terutama mobil-mobil baru nih. Biasanya kan electricalnya banyak gitu ya. Kalau kayak mobil-mobil lama gini itu ya udahlah ya, cuman aki, terus lampu, terus sikring-sikring gitu. Diperiksa apakah ada yang sikring-sikring yang udah mulai harus diganti, terus apakah bohlam-bohlam lampunya itu masih bisa menerangi dengan baik kalau malam. Sen-sennya juga diperiksa, lampu mundur, pokoknya sistem penerangan di mobil itu diperiksa biar kalau teman-teman berjalan menyetir malam itu bisa nyaman dan aman. Akinya diperiksa apakah masih cukup layak untuk dibawa jalan jauh gitu. Nah standarnya tuh kalau teman-teman mau meriksa kondisi aki itu
di aki itu ada indikator tuh yang bulat itu, warnanya biru gitu kalau masih bagus. Meskipun nggak akurat banget sih. Biasanya kalau akurat tuh pakai alat buat hitung tegangan akinya itu masih normal atau enggak gitu. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman akinya masih aki basah itu diperiksa level air akinya, biar kelistrikan di mobil teman-teman ketika berjalan jauh itu bisa berjalan dengan baik dan optimal. Nah, itu electrical. Kemudian rubber nih, power, water, electrical, rubber nih, ban ini apa ya, salah satu yang menurut gua krusial banget sih kalau jalan jauh. Jadi gua tuh kalau jalan jauh yang pertama kali gua periksa itu adalah kondisi ban, kemudian baru ke radiator, air radiator gitu, pokoknya perairan. Yang pertama gue periksa adalah kondisi ban. Biasanya gue keliling dulu tuh, bannya masih bagus atau enggak gitu. Diperiksa apakah udah mulai gundul ketebalannya melalui tread wear indikator. Biasanya ada kayak di sela-sela gotnya itu ada benjolan gitu, bukan benjolan sih, apa sih namanya? Ada pokoknya tebel gitu, segini nih, biasanya tebelnya segini ban ya. Di sini ada TWI-nya segini gitu. Jangan sampai si tebel bannya ini itu kurang dari atau sama dari TWI. Kalau udah sama udahlah bannya ganti, karena semakin bannya botak itu semakin bisa membahayakan di jalan dan semakin bikin potensi teman-teman terkena aquaplaning atau hydroplaning ketika teman-teman melintasi genangan di saat hujan. Genangan ya, bukan kenangan. Itu sih. Periksa bannya, periksa tekanan anginnya nih. Sebelum teman-teman pergi jauh itu teman-teman wajib banget periksa tekanan angin bannya. Kalau teman-teman malas, teman-teman bisa ke pom bensin, kan biasanya tuh ada tempat-tempat buat nambel ban ya, entah nitrogen atau apa gitu. Minta cekin anginnya, disamain gitu, sesuai ideal mobil teman-teman dan muatan mobil teman-teman masing-masing. Biasanya kalau teman-teman nggak tahu berapa sih tekanan ideal mobil teman gua, berapa PSI gitu, itu teman-teman bisa ngeliat di pilar B ini nih. Biasanya di bawah sini setiap mobil pasti ada tekanan ideal untuk tekanan ban mobil teman-teman. Nah, mengenai tekanan angin ini, jangan sampai tekanan angin ban teman-teman itu kurang, karena tekanan ban angin yang kurang itu lebih berpotensi menyebabkan ban meletus di jalan ketimbang tekanan angin yang berlebih. Karena ketika tekanan angin ban itu kurang, itu kan apa ya, dinding sidewall dari bannya itu kan lebih banyak yang menapak ke aspal. Kemudian serat-serat baja atau tali-tali baja yang ada di dalamnya itu bakal lebih fatigue, karena dia lebih banyak nyentuh ke aspalnya gitu. Kalau bannya itu tekanannya berlebih, itu kan dia pasti tegang gitu ya bannya. Kalau bannya kurang angin, terus ditambah biasanya kalau mudik kan beban muatannya itu pasti banyak gitu. Itu pasti ditambah beban banyak, itu pasti jadi begini kan, napak ke aspal banyak gitu. Yang harusnya idealnya dia nggak ikut ke aspal, dia jadi ikut ke aspal. Nah, ini ketika ban berputar gitu, ini bakal bikin si serat baja atau tali bajanya itu lebih apa ya, lebih potensi untuk putus, karena fatigue-nya tadi, lelahnya tadi, dia lebih banyak ke aspal berputarnya gitu. Jadi kemungkinan dia putus kemudian bikin ban pecah. Nah, kalau ban tekanan angin berlebih itu yang potensi bikin bahaya, mungkin kecelakaannya adalah akibat kurangnya grip ke aspal gitu. Karena kalau ban itu anginnya berlebih, itu kan dia pasti lebih tegang gitu. Nah, bagian yang harusnya idealnya itu ngegrip ke aspal itu jadi nggak ke aspal, jadi gripnya atau traksinya kurang, jadi berpengaruh ke pengendalian. Jadi intinya yang tadi gue bilang itu, perhatiin tekanan angin ya, terlebih biasanya mudik bebannya banyak gitu. Pokoknya intinya perhatiin, gue ngomongnya perhatiin terus tekanan angin ban, jangan sampai kurang. Dan ban juga jangan lupa periksa di antara celah-celah ban itu, jangan sampai ada kerikil-kerikil yang nempel gitu, karena itu juga bikin potensi ban pecah di jalan. Kayak batu-batu kecil gitu yang nempel itu sepele kan ya, tapi bisa juga bikin potensi ban lu meletus di jalan. Nah, itu yang bisa gue jelasin hari ini ya, menurut beberapa ahli ya, jadi disingkat power. Kalau menurut gue nih, terlebih untuk perjalanan jauh dan teman-teman pakai mobil yang usianya bisa dibilang udah nggak muda lagi ya, udah di atas 10 tahun atau bahkan udah di atas 20 tahun, itu
Yang biasa gue lakukan adalah ketika sebelum gue jalan jauh gitu, itu mobil pasti gue pakai terus nih. Gue pakai terus. Kadang-kadang kan nih mobil ya itu nggak gue pakai 2 minggu gitu. Daily gue pakai motor. Kalau gue mau pergi jauh gitu seminggu sebelumnya itu gue pasti pakai mobil terus. Kenapa? Karena biar gue ngerasain di jalan gitu. Oh nih mobil kurangnya di sini, kurangnya di situ gitu. Jadi gue punya spare waktu buat benerin atau ke bengkel. Kalau gue tahu-tahu make mobil gitu dan langsung pergi jauh itu ketahuan rusak-rusaknya itu di jalan ketika lu pergi jauh gitu. Jadi nggak punya ancang-ancang untuk benerin macam-macam yang harusnya dibetulkan. Jadi intinya kalau teman-teman mobilnya jarang dipakai, terlebih mobil tua, terus teman-teman mau pergi jauh itu better seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu teman-teman pakai aja tuh mobil terus. Biar teman-teman tahu ini mobil kurangnya di mana ya gitu. Teman-teman rasain aja gitu. Pokoknya cari tahu lah kurangnya di mana. Selanjutnya kalau menurut gua itu biasanya gua cuci mobilnya sebelum pergi jauh gitu. Jadi gue lap-lapin tuh mobil, gue cuci sendiri, gue rapihin gitu. Kenapa? Karena menurut gue biar kita punya hubungan sama mobil yang kita pakai gitu. Jadi nggak cuma manfaatin dia untuk kita pakai dari tempat A ke tempat B gitu. Jadi ya biar ada sedikit feedbacknya lah, ada mutualismenya gitu. Karena sebagai pengendara kita juga harus punya hubungan yang baik dengan mobilnya dan juga tentunya dengan pengguna jalan yang lain ya. Nah intinya itu sih. Ya itu pokoknya gua aja lah, teman-teman boleh pakai itu, boleh enggak, tapi itu menurut gua aja sih. Biar kita punya sedikit chemistry lah sama mobilnya ini. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatiin barang bawaan nih. Jangan sampai teman-teman bawa barang yang terlalu banyak banget gitu. Itu bakal berpengaruh ke pengendalian mobil karena otomatis power to weight-nya jadi berubah, kemudian center of gravity-nya berubah, dan banyak hal-hal lain yang berubah ketika teman-teman bawa barang begitu banyak, apalagi sampai ke atas gitu, bisa mengganggu aerodinamika dari angin yang di luarnya. Itu bakal mengakibatkan pengendalian jadi lebih lebih nggak enak lah, lebih capek lah intinya kalau pergi jauh muatan terlalu banyak gitu. Pokoknya intinya sesuaiin barang bawaan dengan kapasitas mobil dan power mesin dari mobil yang kalian pakai. Nah intinya itu aja sih vlog gua hari ini. Mungkin agak malas karena gua duduk doang di sini dan juga agak berantakan ngomongnya, ya maafin aja ya. Dan buat teman-teman yang mau mudik, selamat mudik, tetap hati-hati di jalan, terus tetap hargai pengendara yang lain, tetap sabar di jalan, dan salam buat keluarga di kampung, dan jangan lupa baca doa sebelum kita melakukan perjalanan jauh, oke? Yuk, sampai ketemu lagi, dan minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin kalau gua punya kesalahan nih. Karena ini mungkin nguploadnya lagi video habis lebaran kali ya. Nah, itu aja sih. Mohon maaf lahir batin kalau gua ada salah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you. Jangan lupa mobilnya dicek biar nggak bikin repot di jalan. See you.